Dan di antara nikmat yang diberikan Allah adalah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, sehat jasmani dan rohani kita. Dan kita dikumpulkan dalam sebuah majlis ilmu. Tidak ada jaminan bulan akan datang kita masih bisa berkumpul, bermuaza'ah, bermusafahah, beradu pandang satu dengan lainnya, untuk sama-sama mengambil warisan di majlis ilmu ini dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini terakhir kita. Jadi apabila ini yang terakhir, mudahan jadi ladang, jadi bekal kita di negeri akhirah. Karena setiap majelis ilmu pasti dihadir ruhaniyah para guru-guru kita, dan terkhusus ruhaniyahnya Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Karena para gurulah yang menyampaikan keabdalan, keutamaan, kemuliaan, keistimewaan majelis ilmu. Maka ruhaniyah guru kita akan hadir di majelis ilmu. Mereka lebih faham dan lebih mengerti dari kita. Berkat mereka kita bisa duduk, berkat bimbingan mereka kita bisa nuntut ilmu, berkat mereka kita mendapatkan taufik hidayah inayah daripada Allah, dan berkat mereka pula yang mendoakan kita diberikan di hati ini mencintai, mengagungkan, membesarkan, mentakdimkan akan sang kekasih dan kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah Nabi kita. Beliau adalah pemberi contoh teladan bagi kita. Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, jikalau dipandang di segi agama, ia adalah tokoh yang sangat agung, seorang tokoh yang sangat mulia, yang patut ditiru, dicontoh, diteladani segala akhlak, perilaku budi pekertinya. Dipandang di segi tasawuf, beliau adalah hamba yang hakiki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas manusia yang kita agungkan kecuali hanya Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang kawat memuliakan akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah lepas atas kudrat dan iradah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada kehebatan kita kau memuliakan Rasulullah, kada karena kepintaran kita, namun kita yakin semua adalah Allah memberikan taufik dan hidayah. Tanpa Allah kita tidak mungkin bisa mencintai yang disuruh dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan terakhir, mudahan cinta yang ada istiqamah, dijaga sampai akhir hidup kita, dan dihidupkan kembali sehingga kita berjumpa dan melihat langsung akan wujud indahnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, bila melihat lawan Rasulullah, insya Allah pintu surga dibuka. Bila pada melihat di akhirat kena lawan Rasulullah, pintu surga ada dibuka. Maka tanda orang cinta itu siang malam, pagi sore memohon kepada Allah agar harapan yang tinggi berjumpa dan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jikalau anugerah ini tidak diberi waktu kita hidup di dunia, setidak-tidaknya nanti di akhirat jangan sampai kita tidak diperlihatkan akan junjungan kita yang kita ikut selama ini. Karena berkat melihat beliau, kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita beratan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaatnya guru-guru kita, dan syafaatnya ulama, dan syafaatnya as-salihin dan as-syuhada. Dan kita berkumpul di dunia, berkumpul di negeri akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita memperbaharui niat sahaja untuk ilmu agama karena melaksanakan suruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah majelis yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang duduk di majelis pada saat ini, semua kita orang yang dimuliakan Allah, orang yang dipandang oleh Allah. Bahkan kita ini streaming akhirah, roh-roh ayah, abah, kai, datuk melihat akan kita duduk di majelis ilmu pada saat ini, terhubung
Qala al-musannif, berkata al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa in qulta fama bidayatul hidayah liujarriba biha nafsi fa'alam anna bidayataha zahirahu saqwa wa nihayataha batinahu saqwa fala aqibata illa lis-saqwa wa la hidayata illa lil mustaqim. Artinya, maka jika engkau kata apa bidayatul hidayah itu, supaya aku coba dengan dia pada diriku, maka ketahui olehmu bahwasanya bidayatul hidayah itu zahir taqwa, dan nihayatul hidayah itu batin taqwa. Jadi bidayatul hidayah itu permulaan awal perjalanan orang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nihayatul hidayah itu kesudahan perjalanan, atau bisa disebut dari Imam Ghazali, bidayatul hidayah adalah zahir taqwa, nihayatul hidayah adalah batin taqwa. Dan tiada dapat surga melainkan dengan takut akan Allah Ta'ala, tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nasihat Imam Ghazali lawan kita berataan. Jadi ulun pian berataan sama-sama kita dinasihati oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala. Jadi jadi sidin, tiada dapat surga melainkan dengan takut akan Allah, dan tiada dapat petunjuk melainkan bagi orang yang takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh para hatib rajin yang disebut buah takwa itu. Buah takwa itu adalah yaitu menjalankan suruhnya Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu sudah buah takwa. Kalau makna takwa itu, hati kita memandang keagungan, kehebatan, kedahsyatan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas pandangan hati kita keagungan, kebesaran yang dimiliki Allah, inilah kita jalankan taat dan ibadah kepadanya. Dan atas pandangan hati hebat dan agungnya Allah, disinilah kita jauh dari maksiat kepadanya. Jadi pandangan hati kita memandang Allah itu betapa kawah dan mampunya sidin menolongi hambanya, yaitu sidin hebat, sidin kawah, sidin kuasa. Dari pandangan kehebatan dan keagungan hati kita, lalu kita menggawi nang disuruh sidin. Dari situ pula kita dengan hebatnya Allah mampu menyiksa, ma'adzab seketika dan sedetik itu menurunkan bala atau ujian. Dari situlah kita mulai bagaimana meninggalkan kemaksiatan, karena di dalam keyakinan i'tikad ahli sunnati wal jamaah, Allah mampu mewafatkan, mematikan kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Jadi bila hendak bermaksiat, kalau bila ini akhir umurku, kita hidup pada soronganan, ada anak, ada cucu, ada buyut, kena. Pas kita maksiat, mati kita, kasihan anak juriat kita. Bujuran, kena. Kada buyut belum berbini. Bisi abah, bisi mama, bisi kai, bisi kuitan yang dikubur, kasihan. Kada maras lah. Nah, jangan sampai kita bagaimana pepatah bilang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Seharusnya manusia meninggal, wafat atau mati, meninggalkan jasad terbaik untuk anak zuriat keturunannya. Ingatkan, mungkin saat ini kita cuma jadi abah,
Suatu saat kita akan jadi kaya, jadi datuk. Haruskah kita memberi malu pada zuriat dan keturunan kita di belakang karena akhlak dan budi pekerti kita yang menyimpang dari akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW? Terlalu dangkal pemikiran kita, terlalu pendek pemikiran kita. Jikalau kita harus bermaksiat dan harus mati dalam keadaan maksiat, malas boleh cucu si anu tuh bahari mana tinggi, maka orang ini sudah jadi tangati, jangan membuka aib orang. Iya, ini Allah pengampun urusan. Jadi lalu kita mudahan berhati-hati, mudahan Allah menolongi kita terhindar daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa pada tagawi maksiat Allah kuasa punai mewafatkan kita dalam keadaan bermaksiat, walau kada menggah, walau kada stroke. Tuhan jangan dilawan-lawan biar, karena sidin nang mampu menghidupkan dan sidin pula nang mampu mematikan, sidin nang mampu mengongkosi dan sidin pula nang mampu menarik segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kadada Al-Qabid Al-Basid. Al-Qabid nama Allah yang maha menarik segala nikmatnya, karunia-Nya, kasih sayangnya, bahkan adalah kebahagiaan. Kadada nang mampu menarik kebahagiaan di diri kita illa kecuali hanya Allah, karena beliau Al-Qabid, yaitu punya nama yang menarik seluruh nikmatnya. Al-Basid yang menghantarkan kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan semuanya dari Al-Basid, yaitu Allah yang selalu memberi anugerah perhatian kepada kita sebagai hambanya. Jadi bukan kehebatan kita. Ini kalau pengjara pemuda, aku ini dicintai banyak perempuan, ada nih Tuhan sudah menutup, nah mencintai aja paling belakang akhirnya. Kenapa kabar? Karena kalau dijual kebungasan ini ampun orang, terjual ampun orang, ditarik orang, kenapa kabar? Kini diinjam motor orang, kendaraan orang, cobai pas terjual agapok ampunnya, kenapa kabar? Seluruh batang tubuh kita milik Allah, milik Allah. Menang maulah ini menarik, kenapa? Biar mancung hidup pas terseruduk di jembatan semen itu hilang sepanggal, lagi anu hilang sepanggalnya apa ngarannya, nah songong ini kadang-kadang nang pantas kita banggakan, karena semua milik bukan milik kita. Kita ini hak pakai baratan, maka pergunakan sebaik mungkin selagi Allah mempercayakan nikmatnya kepada kita. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan waktu. Sejam di waktu di dunia nanti akan memberikan penyesalan ketika kita di alam kubur. Kapan kita istirahat? Nanti telah masuk kubur semua akan istirahat. Ibu-ibu akan ampih memasak, ampih menjarang banyu, ampih bertatapas, ampih sembahyang, ampih puasa. Kapan? Mati dulu. Jelas? Ada istirahat panjang. Ini dunia adalah ladang kita untuk beramal. Dunia ladang untuk kita beribadah. Kapan kita berhentinya? Di saat kita ditentukan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu azal sampai. Nah, istirahat panjang sudah. Ada lagi nang berzikir, baca selawat, kada lagi loh biar hendak ada hal lagi juga. Jadi pergunakan sebaik mungkin, jangan sampai ada sia-sia waktu kita. Jangan permainkan waktu, karena waktu ini sangat berharga. Kada akan terulang, walau sedetik nang telah kita lewati kada akan sama dengan sedetik berikutnya. Ada sama, kalau hari kena ada aja, kada akan sama hari besok dengan hari itu. Pelajaran yang telah lewat. Jadi mudah-mudahan bisa mensyukuri ya Allah pemberian Allah. Nah jadi mudah-mudahan kita menjunjung tinggi segala suruhnya Allah dan berusaha terus menerus atas pertolongan Allah juga, kita bisa menjauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ditolong Tuhan. Ini kalimatnya ringkas dia punai, kalimatnya tuh la haula, tidak ada daya dan upaya melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, illa billahil aliyyil azim,
tanpa Allah kita kada boleh sombong untuk kawa melaksanakan taat dan ibadah kecuali Allah yang menolong. Di sini kita kada boleh sombong kalau aku nih ahli ini, ahli ini, ahli ini. Apa yang disombongkan? Coba ingat, la haula, kada ada daya untuk melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa menjauh daripada maksiat. Kada kita nang hebat, kada bermaksiat. Kada kita nang lebih mulia dari orang nang bermaksiat. Semuanya la quwata, tidak ada kekuatan. Disebutkan dalam kitab tauhid, la ta'sira li in minal kainat bi quwwatihi. La ta'sira li syai'in minal kainat bi quwwatihi. Kada memberi bekas sesuatu nang seluruh kainat bi quwwatihi, dengan kekuatannya. Arti kekuatan itu ya ada nang dijulung Tuhan ya, tenaga, penglihat, pendengar, pengrasa. Yang pun Tuhan ngarepnya. Kalau bang kehebatan kita, kalau jauh dari maksiat kena aku alim, ada. Ini supaya jangan timbul sombong. Kita merasa lebih baik dari ahli maksiat, bahkan kita merasa lebih baik, merasa lebih mulia dari orang. Jangan. Semuanya Tuhan menghendaki kita baik. Badangan juga kayak pasrah bana suara Tuhan hendak baik-baik, hendak ada. Nah ini kita menggunakan otak ngarannya. Tuhan memberikan kita akal, pikiran melebihi dari binatang supaya memikirkan. Ini aja Tuhan bila nyawa gawi, ini kena kesudahannya. Kayak ini bila nyawa gawi, ini kena akhirnya. Ini membawa ke surga, ini membawa ke neraka. Serahnya wahai memilih. Unda sudah memberikan alat pembedanya, otak atau akal. Punya kada bakal bangun, terserahnya, kada ada kewajiban katanya, ya Allah, ada wajib lagi sembahyang kada, puasa kada, ya gila, jadi orang gila tuh kada ada kewajiban, jadi menandak kada ada kewajiban, gila dulu, sempurna gilanya, ini kan satu mata. Paling dulu umur 115 tahun ya Allah, kayaknya istirahat berapa ribu tahun, nah atau mata nang pina uyuh ya Allah. Ini lawan di dunia ini kada wujud uyuh banyak juga. Ini jaka berjalan atau kata pikawa kadang ada jangan menggandeng ya Allah, kayu ada aja tongkat kadang dah, cuma kayaknya namun di akhirat mau uyuh siapa menggandeng. Nah mudahan bagi muslim mukmin yang diberikan akal yang sempurna, makanya ada pemikiran dari sebab yang digawe, ada akibat yang dirasakan, dan kita ditolong Tuhan terus menerus berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya takwa dan hidayah itu yaitu ibarat daripada mengerjakan taat yang disuruh oleh Allah Ta'ala, sama ada taat zahir atau taat batin, dan menjauh akan maksiat yang ditegahkan Allah Ta'ala, sama ada maksiat zahir atau maksiat batin. Jadi sesungguhnya takwa dan hidayah itu ibarat dari mengerjakan taat yang disuruh Allah Ta'ala. Kada kawa menggawi taat tanpa taufik dan hidayah Allah. Berarti nang hebat siapa? Nang beri taufik dan hidayah. Kemudian kawa takwa Allah anu menjulungi, ya kalau takwa orang yang dapat taufik dan hidayah. Jadi ini mulazamah akhirnya. Ini kayak sifat ma'ani maknawiyah, mulazamah, berlazim-laziman. Orang nang kawat takwa pasti dapat hidayah, ya. Ini nang larang itu kan banyak aja contohnya. Kita nang duduk di majelis ilmu sesaat saja lebih baik menurut Rasulullah daripada beribadah sembahyang sunat 1000 rakaat. Tahu? Lebih baik daripada mengunjungi orang sakit 1000 orang, lebih baik daripada mengantar mayit ke kuburnya 1000 orang. Bahkan di dalam kitab sini kan disebutkan orang yang menuntut ilmu sesaat jauh lebih baik daripada puasa sunat 3 bulan. Jadi duduk sesaat ini menempati bahkan lebih baik pian puasa 3 bulan. Cuma jangan bangun gitu ambil aja puasa Senin Kamis jenah, kada, ini ditambahi pula oleh Tuhan ya Allah.
bahkan lebih afdal dari puasa 3 bulan nang berturut-turut sesaat saja duduk di majelis ilmu. Kenapa kadang orang kada kawa turun, kenapa kada kawa hadir? Bukannya kada hendak-hendak, tapi apa yang paling mahal? Taufik dan hidayah Allah itu mahal. Mahal. Banyak orang non-muslim itu kadang mengerti hadis, bahkan ada yang bisa membaca Al-Quran, tapi mengapa mereka belum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Mahalnya taufik dan hidayah Allah. Ketika Allah belum memberi taufik dan hidayahnya, tidak akan didapat. Jadi bersyukur kita ketika Allah terus menerus memberikan taufik dan hidayah, maka jaga dan pelihara bujur-bujur. Nah, kada mungkin orang nang dapat taufik hidayah kada menjalankan takwa, dan kada mungkin orang nang takwa kada mendapatkan taufik dan hidayah. Kemudian seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini insyaallah ta'ala, dan ketahui olehmu wahai ghalib, wahai orang yang menuntut ilmu, bahwasanya muradu yang dikehendaki dengan taat yang zahir itu, yaitu seperti ini kalian yang nampak sembahyang, puasa, naik haji, memberi zakat dan barang sebagainya, masuk kayak sedekah, infak, termasuk adalah ibadah atau taat zahir, atau yang disebut zahir taqwa, atau yang disebut bidayatul hidayah. Ini itu juga. Ini kalau yang mau kan. Jadi kayak sembahyang, puasa, naik haji, ini orang tulakan lah. Alhamdulillah. Mudah ada jemaah sini nang tulak. Ada. Nah, tidak adanya, kalau ada juga seandainya tetap kita mendoakan mudah nang tulak melaksanakan ibadah haji ini, mereka di dalam perjalanannya dimudahkan, dilancarkan dan dalam keadaan sehat walafiat kamilah, dan segala ibadah di sana ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan haji yang terbaik, yaitu haji yang mabrur, dan pulang dalam keadaan sehat walafiat kamilah, dan mereka merubah segala akhlak yang tidak baik menjadi akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat kita ada cinta dengan mereka, kita sebelum diwafatkan bisa ziarah Makkah wal Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ya dong sanak ya Allah. Al-muslimuna kulluhum ikhwani. Wajar dong sanak tu mendoakan dengan dong sanak. Kadang itu dan mesti itu tulak haji ya. Gerian kada bagus, menilai ampun orang. Ini mudahan, seandainya ini ada salah juga, urusannya lawan Allah Ta'ala, ya lah, mudahannya diampuni Tuhan. Yakin aja bagus saja barataan sudah. Mudahan kita sampai gilirannya, mudahan kita sampai waktunya. Kayak apakah Allah itu mampunya? Tinggi, biar aja kenapa punya seandainya tuh 300 juta harus bayar, duitnya ada, ini punya duitnya ada tuh ada larang, nang larang tuh duitnya ada dah. Ini biar 3 juta kita bisa duit 300.000 aja. Ini mudahan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya tuh mudah banget. Ia bila merasa cukup berarti bersyukur. Bila merasa cukup berarti bersyukur. Berarti bila merasa kurang berarti kada syukur. Kada sekedar nang dibentung alhamdulillah kada, tapi perasaan inya bila rasa cukup tuh bahagia punai bujuran dong. Bilanya rasa kurang gelisah, kurang menjarat kali jukungnya tak ada sampai kurang lah gelisah, uyuh mengikuti jukung kada tertali kada sampai. Bilanya rasa kurang pasti gelisah. Tapi bilanya merasa cukup, satu, nikmat yang ada ditetapkan Tuhan, dua, ditambah oleh Allah Ta'ala. Tapi bilanya rasa kurang, tunggu ya. Penyakit terbesar orang yang merasa kurang adalah siksaan batin yang luar biasa.
Jadi bukan duitnya berkurang, kadang usahanya di kadang melancar, rizkinya kadang duitnya banyak, tapi batinnya tersiksa. Bukan ada nyaman, batin tersiksa. Nah, harus orang tuh lalu pada pernah puas. Apabila kada pernah puas, kapan menikmati? Dah, untuk mencari mati. Ujuran tuh. Munsawat lo umur 40, 50, 60 tahun masih setiap berdoa minta sugih kurang sempurna hal itu juga amun bungol kekasaran ya Allah ini babila juga menikmatinya lagi meminta apa? Minta cukup minta cukup minta cukup nak nukar mobil cukup duitnya nak nukar sawah cukup duitnya oh gitu punya murah, punya kada cukup. Di mana itu? Di dalam kitab karangan Ibnu Athaillah Al-Hikam mengatakan orang yang punya adab kepada Allah, orang yang mengerti akan keadaan Tuhannya, makanya selalu meminta kepada Allah apa yang diminta, minta sempurnakan nikmat saja. Ini Allah itu paham. Allah itu kepintaran kita ini kan apa-apanya dibandingkan Tuhan. Seluruh ilmu itu dikumpulkan, diculup banyu, diculup tangan kita ke lautan. Banyu itu diangkat setetes, itulah laksana ilmu yang ada di dunia. Sedangkan lautan, air yang di lautan, itulah ilmunya Allah Ta'ala. Kita nang bebaya pintar nih mengarasi Tuhan nang alim kan locok. Ini memaksa Tuhan yang mahalin, tahu Tuhan keadaan kita kayak ini tuh tahu. Makanya dia guru bahari kalimat itu kadang kayak kasar, tapi untuk mendidik muridnya bujur. Bujur. Di saat kita ada masalah atau masalah ekonomi ini ya beradu lawan manusia. Kemudian silin kasar bahasanya nih, cuma pelajaran bagi murid wajar aja kan guru tuh menterbiah murid tak kasar sedikit wajar aja kadang karena nafsu murid ini tinggi, apalagi duduk nafsunya di amarah, belum lawamah, belum mulhamah, apalagi mutmainnah, apalagi naik kepada radiyah, mardiyah, kamilah, belum duduk di amarah nafsu. Jadi kadang guru tuh harus ada keras sedikit. Kenapa? Memukul nafsu yang ada di diri murid. Kadang memukul muridnya ada, tapi murid tidak paham guru memamai undanya. Padahal guru tuh memamai nafsu yang di batang tubuh murid tadi. Oke, ya. Dan ba'adu lawan makhluk syirik, ba'adu lawan Tuhan bungol. Itu ya. Hah? Ba'adu lawan makhluk syirik, ba'adu lawan Tuhan bungol. Mana madu ya? Ini peribahasa. Iyalah. Madu lawan makhluk berarti menduakan Allah Ta'ala, menganggap Tuhan kada alim, menganggap Tuhan kada melihat dan sebagainya. Mun madu kepada Tuhan bang, kenapa bungol? Tuhan tahu. Tuhan ini tahu keadaan kita, madu pulang. Ini latihan bidayatul hidayah, naik permulaan orang hendak menafak jalan, yaitu jalan syairus salikin, jalan orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melatih Bapak berdiam dulu, berdiam. Ini sabar tapi mengeluh. Nah itu lain sabar ya, ini pusang. Nah mudahan, jadi itu kunci. Jadi orang yang bujur bersyukur merasa cukup atas pemberian Allah. Bila inya orang ini kada merasa cukup, uyuh benar, bujuran tuh uyuh. Punya kada cukup, cukup kan? Cukup. Nah urusan dunia tengok ke bawah. Berapa banyak orang yang lebih parah daripada kita, insyaallah. Bermaini masyaallah luar biasa pian ya Allah. Ini yang di sebelah rumah tuh mana sutro kasihan ini anak kada awak sama Tuhan nang dimakan kadang nasi lawan waluh aja ini lawan uyang seorang nasi berjalan gagah berokok gencang ini timbul
syukur bahkan lo kesah Allah aja umumnya tenang aja di surga kena kita ampih makan balok nah bocor juga anu dingin itu nambah dialah yang jadi numpah kita di dunia ini sakit insya Allah di akhirat kalau pina lebih sakit menurutnya ada sabar bisa lebih sakit juga ya lawan kata syukur mudah-mudahan. Jadi belum dinamakan orang yang bersyukur kepada Allah apabila masih di dalam hati merasa kekurangan. Barulah dinamakan orang yang bersyukur kepada Allah ketika di hati di pangrasanya adalah merasa cukup dengan pemberian Tuhan. Apalagi apabila awak ditambahinya labihan Tuhanai barian-barian. Oh ini wali Tuhan, ini wali Tuhan. Labihan lalu nyoba bagi-baginya labihan juga. Mau merasa kurang ngalih punai. Memberi 5 juta jangan lih. Nya rasa kurang. Bujur kah? Punya labihan apa? Jadi kadang 100, 200, 1 juta, 2 juta ini labihan. Karena bisa duit 100 juta. Coba pian 100 juta itu merasa kurang. Aduh. Bujuran nah mudah-mudahan hamba Allah umat Rasulullah kita pada taat Allah nang kawa membukakan hati kita nang tertutup Allah nang kawa merubuhkan dinding-dinding batin ini nang merasa kurang mudahan diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala perasaan nang bujur seperti perasaannya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin. Anu toy menjadi guru belum hari ketika kita merasa kurang tuh nah kita kada beradab lawan Rasulullah tadi kadang 5 hari makannya Rasulullah tuh sehari makan 2 hari 3 hari apa kita kada beradab dengan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Orang yang mulai belajar mengerti tasawuf adalah orang yang punya akhlak dengan Allah, orang yang punya akhlak dengan Rasulullah. Pandangan batin orang yang telah jatuh cinta kepada Sayyidina Muhammad, sesusah apapun kehidupannya, separah apapun perkara yang dihadapi, pandangan di depannya ada tauladan, pemberi contoh terbaik wa Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya Rasul, seandainya tuh kita berbicara, nah itu contoh siapa? Seandainya kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kita hendak selalu bertemu, kita hendak berjumpa, kita hendak liqa dan kita selalu hendak bersama dengan Rasulullah. Karena ketika kita karam merasa bersama Rasulullah, kemuliaan Rasulullah meliputi batang tubuh rohani dan jismani kita. Bukan kemuliaan kita, tapi kemuliaannya Sayyidina wa Habibuna Muhammad. Disebutkan dalam sahih ketika kita berhadapan di hadapan Rasulullah, kita merasa hina, merasa segala-gala kekurangan ada di diri kita. Namun di saat kita bersama, kita merasakan kemuliaan Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita diberi pertemuan berjumpa dengan Rasulullah, sakit payah perkara masalah yang kita hadapi, usia Nabi tak origin lawan kita lah ini umat kita menang lah di situ nang itu aja adalah nang suah berjarak parut lawan batu adalah manahan lapar adalah Habibil Mustafa berjarak batu merokok begelerek batu membunyi kenapa manahan lapar yang luar biasa kita. Lalu kita seakan tidak punya adab kepada Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ketika kita selalu merasa kurang atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa cukup adalah anugerah luar biasa. Apa hebatnya? Yang ada ditetapkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum. Tapi ketika merasa ada cukup, kada duitnya bang nang kurang kada. Kalau pang bani itu merasa pada cukup bani itu berkurang, bisa aja bertambah banyak. Tapi perasaan kita nang lebih dahsyat tersiksa. Ada untungnya ruyah dengan Rasulullah karena ada hendak ikut akhlaknya Sayyidina Habibuna Muhammad. Guring aja hendak di film nang nyaman terus. Orang sekali-kali rasa akan tuh nang di ini nang betikar purun rasakan kayak ini keapian guring wahai kekasihku nang babalar membangun guring Rasulullah karena cuma beralaskan ayaman daun kurma
Kita kadang tilapnya lapis 2, lapis 3, mungkin gak ada berselawat tentang guring. Lupa dengan Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sekali-sekali guringlah ditikar, guringlah kada baalaskan tilam. Kenapa? Mengenang malam itu hendak mengganang seorang insanul kamil, seorang yang didambakan oleh seluruh umatnya, seorang yang menjadi nur ala nur, yang menjadi penyelamat dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba sekali-kali rasakan, coba jangan mengeluh. Ini aku just sakit pernah guring di bawah bangun tadi. Barang naik, apa kalinya barang naik lah. Ulun waktu di Ibnul Amin berbalik ada suatu partilam andoknya sebuting. Ulun sampaikan mudahan jadi motivasi kepada anak muda yang berikutnya. Ulun masuk Ibnul Amin itu begawi setahun, menabung kuliah 625 ongkos, berusaha ada jadi beban kepada orang tua. Seorang lelaki sejati ketika ia jadi anak, ia akan jadi beban bagi orang tuanya. Ketika ia jadi ayah, ia akan jadi beban bagi anak-anaknya. Ini arti laki-laki, arti ar-rijal. Jadi seorang laki-laki itu waktu ia jadi anak, ia akan jadi beban jadi orang tuanya, dan ketika ia jadi orang tua, ia akan jadi beban bagi putra-putrinya. Banyak yang terjadi terbalik, jadi anak maulah beban jalan kuitan, jadi kuitan mau beban di pulang lawan anak yang malah jatah 2 juta sebulan. Nah, anak tuh paham punya ada jadi barinya, insya Allah. Kenapa kita patung pada menggantungkan harapan kepada makhluk, sedangkan inya semua ambaib, lemah, fakir juga. Kenapa kada meminta dan berhajat kepada yang maha segala-galanya? Tempat sandaran terbaik itu Rabbul Alamin, Allah Rabbul Jalilur Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang selalu memandang kita, memperhatikan, menolong, membantu, dan terus menerus melayani, karena Allah mencintai kita sebagai hamba-Nya. Jadi andok aja baris putih, bila hendak bebantal andok digulung, bila hendak betilam andok diempar, selesai. Tuntuk di pondok itu pada suara partilam. Ya, ini hanya hendak masuk pondok mak, tilam sudah adalah, bantal adalah rumah. Ini baiknya mari hotel aja sudah. Tapi ngaran kuitan untuk kasih sayang kok. Jangan kayak bawa tilam namanya menyelesaikan untuk ilmu. Jangan dibiasakan inya nyaman, inya kena kada mengerti apa yang pernah dirasakan baginda Nabi Muhammad SAW. Inya kada tahu arti sakit. Bila pian biasakan inya nyaman, pian masih ada. Ketika pian sudah ada, inya takajud kena mbak sakit. Karena pian kada melajari arti sakit. Pian kada mendidik arti bagaimana orang yang menerapkan hidup dan kehidupan kayak ini adanya. Pun kita hidup terus, usia jangan berdagang bangkrut, kuitan berdua meninggal, tembai, dan ini terjadi. Jadi anak yang kada bisa sakit apa? Kada ada pegangan gitu. Kada pernah makan nang kada gaiwa, kada pernah guring nang kada di kasur empuk, tahajud inya tuh. Tapi pun sudah biasa dilatih, dididik, biasa aja sudah. Maka anak pondok itu bila dia makan lawan uyah itu biasa. Punya dapat ayam mau nambah, kan sudah biasa. Yalah, mudah-mudahan. Jadi ini sekadar motivasi untuk para penuntut ilmu. Jangan pernah takut dan gentar masalah ekonomi, kekuatan, keyakinan, mengambil warisan dari baginda Nabi SAW. Insya Allah selalu ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan para orang tua yang menyekolahkan anaknya sudah diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keluasan rezeki yang halal lagi banyak, dan semoga para penuntut ilmu semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan diberikan kekuatan dapat mengamalkan ilmunya, sehingga mutaba'ah dengan Rasul sempurna lahir dan batin, dan selalu ingin menegakkan syariatnya, meninggikan agama yang dibawa Nabi Muhammad, sehingga kita dan anak kita menjadi orang yang diwakafkan untuk memperjuangkan agama Rasulullah dan penolong agama Islam. Amin, Allahumma amin. Kenapa juga diri ini lagi diwakafkan kesan agama ya lah. Alhamdulillah. Kemudian
Ini kena pembahasannya lah masalah sembahyang, puasa, naik haji, kena pembahasannya butunggal butingan. Ini mukaddimahnya ya. Jidin memadahkan hati pokok zahir itu seperti sembahyang 5 waktu, puasa 6 bulan Ramadan, ya Allah, naik haji dan memberi zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal. Dan muradu yang dikehendaki dengan taat yang batin yaitu segala sifat yang kepujian seperti ikhlas, merendahkan diri, dan nasihat, dan zuhud, sabar, hilm, sawakal, dan barang sebagainya. Ini gawian batin atau gawian hati. Ini gawian tersembunyi, tinggalni inya gawian atau ilmu dalam. Lain tong ilmu dalam sawah lain. Ini nang gawian nang kada dikeluarkan. Ya Allah, pada dosa nang bapada. Di dalam kitab Asmaul Husna disebutkan ini kan permulaan ikhlas. Kalau ada orang mengucap kita lawan anak aja nak kayak ambil anu rumah atau apa ikhlas sembahyangkan. Dari Imam Ghazali orang tuh ada ikhlas. Ini bukan dimuntung ikhlas tuh, tapi bisabri didadanya. Bila orang tuh berucap aku ikhlas benar memberi, ujar Imam Ghazali jangan diasi, tuh tak ada kata ikhlas. Tapi orang barang naik sedapa. Kalau pada ikhlas barang naik. Ini kubariakan lapikal ini. Cocok juga pulang lah. Ang dibari ini memancing-mancing juga ini. Coba. Ini ikhlas lah biar kaya ikhlas. Ikhlas benar udah jakai ikhlas benar itu memancing-mancing kai ngarannya. Ini mana sudah terima, ini udah terima dunia akhirat, mudahan berkah kaya. Sudah menggawi banyak lagi. Ikhlas itu jakanya bayangannya adalah ikhlas itu kayak apa aja kita kata kau ikhlas wujudan dong. Kenapa? Karena nang arti ikhlas nang kau mah ikhlas itu hanya Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Allah Taala. Keikhlasan Allah Taala menapkah dia memberi kita nikmat adalah kadang nang dijulungi nikmat tiba maksiat, kadang dijulungi nikmat ini mendurhakai Tuhan. Kada semua nang dijulungi nikmat ini taat dan ibadah kepada Allah, kada semuanya. Tapi Allah ada pernah berhenti. Kayak ini Al-Imam Ghazali menggambarkan ente ikhlas ketika kita nih sidang sanak nih hari ini hutang 1 juta, sebulan kan hutang 1 juta pulang, nang 1 juta soal belum dibayarnya lagi, minta utangnya pulang 5 juta terus menerus. Bilanya nang mau utang ini batahan duitnya ada aja berarti kada ikhlas. Guru beratnya lah makanya ikhlas itu berat. Kita senyaman membalik telapak tangan ini. Kenapa ini jadinya bertahan? Karena ini menganggap duit itu ampunnya. Jakainya menganggap duit itu ampun Allah Ta'ala, kenapa ini bertahan? Duitnya ada aja. Dibangulinya seumur aja. Itu urusannya. Cuma Imam Ghazali mengumpamakan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengumpamakan. Arti ikhlas itu jadi sirin jika orang diminta tolong dah ingatkan 3 nih, jangan diingat. Satu, kebaikan kita lawan orang tuh jangan diingat. Kebaikan kita lawan orang jangan diingat lah. Kebaikan kita lawan dangsanak jangan diingat. Kebaikan kita lawan anak jangan diingat. Apabila diingat dia kena menyakiti hati. Kenapa? Kada semua andang sanak anak itu kawa membalas dengan sempurna. Masuk 3 nang jangan diingat, dan 3 pulang nang wajib selalu diingat. Lawanannya kebaikan orang jangan dilupakan, dosa jangan dilupakan, agar terus menerus mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kebaikan orang jangan dilupakan, agar kita suatu saat mudahan kau membalas setidak-tidaknya mendoakan. Seandainya orang yang telah meninggal dunia, kita diberikan kelebihan rezeki, kita kuat mempunyai 10 juta di masjid gasan almarhum si Anu bin si Anu.
Kita ini kada pernah berpikir atau main lima pada saat ini orang kada kau membalas diutangi kada kau bayar terus hampir mau utangi kalau pindah suatu saat pian kada tahu pian dalam kubur timbul mendabuk kena langsung 500 bidadari datangan mulai mana si jaga sedekah di masjid 500 juta niatnya gasan pian kada lah. Kita ini kadang mahapak Tuhan Allah itu ketika berbuat kada nak mampu menegahnya. Ini ketika orang ini timbul hendak meninggal disediakan Tuhan sehingga utangnya si anu meninggal disedekahkannya di masjid kah, di majelis taklim kah, tapi 500 juta. Mau bertujuk 500 datangan bidadari di kubur. Kata aku bahagia, aku banyak yang mau tangi. Ujuran ada rahasia. Setiap kejadian ada mengandung hikmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadah semua ada. Jadi sekadang-kadangnya ikhlas itu yang paling nyaman mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kada tahu ikhlas jujur kan? Tapi kalau mengikut sudah ya Allah, berarti orang mengikut dari isi doa. Banyak pandangan ikhlas ini ya lah. Dengan jujur ikhlas itu ada merasa seorang besi doyan. Nah ini harus tuntang tauhid dulu ya Allah. Tasawufnya belajar. Ya. Makanya kena pembahasan ikhlas. Ini cuma sekadar informasi saja. Termasuk merendahkan diri ini lain yang berubah. Merendahkan diri ini merasa diri paling kada baik bertahan. Makanya pengakuan wali itu yang diangkat menjadi wali di setiap malam hati mereka itu selalu berkata kepada Allah, mereka lah orang yang paling banyak dosa. Seandainya yang paling berdosa di kampung ini, mereka menganggap dirinya yang paling banyak dosa, yang paling kada baik dan sebagainya. Ini tulus pengakuannya, kada yang dipaksa kada. Mereka tulus mengakui saking daibnya, saking hinanya, saking fakirnya. Karena itulah kefakiran berhajat kepada Tuhan yang berisi segala-galanya. Nah itu seterusnya termasuk adalah zuhud. Zuhud itu silakan kumpulkan, silakan miliki, tapi jangan cintai. Zuhud itu kan kada sekedar orang membenci ya Allah, artinya jangan dicintai. Biar kalau usah dibenci kan, asal jangan dicintai. Ada apa? Semuaan itu kedua diandak di hati, cukup dalam kantong aja. Ini jangan menolakkan, sabar. Nah kena tunggal butingan sedikit menerangkan. Jadi termasuk zuhud, sabar, kemudian ikhlas, rendah diri, dan hilm, lambat marah, tawakal, ketujuh menyerahkan perkara dan urusan kepada Allah. Ini disebut adalah nihayatul hidayah atau batin taqwa, atau yang disebut inilah ilmu tasawuf, yang disebut ilmu batin. Kena penjelasannya. Dan muradu dikendaki dengan maksiat yang lain itu seperti zina, ini kan nampak, mencuri, minum arak, membunuh, dan memalu orang. Memalu ini memukul, atau memaki orang, mengumpat orang, dan barang sebagainya. Ini dosa-dosa yang gonal lah, dosa-dosa yang termasuk mengumpat ini termasuk dosa yang melebihi 30 kali zina. Makanya ulun hari Senin menyampaikan bila hendak mengaji lewat mulun, syaratnya jangan terlalu mengurusi urusan orang lain. Jangan terlalu menggaduhi urusan orang. Jangan boleh hidup nih ya, urusan kita jalan Tuhan dan selesai. Ini makhluk ini macam-macam tuh. Baik didoakan, udah sukses berata. Mudahan nang dicarinya berkah, rumah tangganya berkah, anak zuriat berkah, dijadikan anak zuriat nang zuriatan thayyibah, zuriat nang bagus-bagus suaranya pangalihnya. Mudahan kampung ini aman, tentram, damai dalam ampunan dan rahmat Allah Taala. Selesai. Ini apalagi masalah dosa orang yang tapi digaduhi. Jangan. Tugas seorang malam bangun sudah angkat tangan,
Ya Allah, menghadap kepada Sang Maha dari segala maha. Apa yang diminta? Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna dan Sayyidina Muhammad, Allahumma surna dan Sayyidina Muhammad, Allahumma surna dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya guru tergantung kalian hendak 15 kali kamu kalau malam tuh ya. Ikhlas sudah. Ini maksiat yang zahir. Kemudian maksiat batin itu. Dan muradu dengan maksiat yang batin bermula yang dikehendaki dengan arti maksiat kepada Allah yang batin itu yaitu segala sifat yang kecelaan seperti riya. Riya itu hendak minta lihat. Jar guru bahari orang nang riya ni kada tuntung belajar tauhid. Atau tuntung tapi kada ta'amalakan. Kan Allah itu punya sifat melihat, ya kalau bahkan sampai ke dalam basar saja, namun kaunuhu ta'ala basiran, ya kah? Kaunuhu ta'ala keadaan orangnya dasar melihat. Berarti orang nang riya hendak minta lihat dengan makhluk, kada pernah merasa cukup dengan penglihatan Allah Ta'ala. Kada cukup loh nang satu ada. Kalau hendak minta lihat, nah itu. Jadi orang harus merasa cukup dengan pandangan Tuhan. Tuhan memandangku, Allahu nawari, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah karibun minni, Allahu nawari, Allah selalu memandangku, Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikanku, Allahu ma'i, Allah selalu bersamaku, Allah karibun minni, Allah itu sangat dekat kepada kita. Enggak ada yang paling dekat kecuali Allah. Enggak ada yang paling dekat dengan kita kecuali Allah. Ini yakini, jangan kada yakin. Dan jadikan itu ingkutan, etikat, keyakinan kita. Kada ada yang paling dekat kepada kita kecuali Sang Maha Pencipta. Nang maulah kita ini nang paling parah. Di mana aja, di laut, di darat, di gunung, di mana saja. Amun kita selalu bersamanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sudah, jangan takutkan hidup. Ini di hutan lawan sidin. Sidin nang mengulah hutan, sidin nang mengulah Allah kita. Di laut bersama sidin, apa harus gelisah? Kalau bujur kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjadikan Allah sebagai Tuhan, maka hati orang itu adalah punya pegangan. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang dituhankan, kadang pantas dijadikan sahabat qarib, sahabat dekat, bahkan kekasih di dalam batin kita, kecuali hanya Rabbul Jalil Rahman. Kalau hati ini sudah punya kekasihnya di tengah laut, di darat, di mana saja, kenapa ada takutan sidin? La takhaf wa la tahzan. Kenapa? Karena sudah punya kekasih. Ya kekasihnya tertinggal di pasar aja dia gelisah. Kekasihnya kemana kita berada, di situ ada. Jadi nang kita gelisah tuh kekasih kita di mana? Tinggal pemasangan marasoknya, memakainya nang bujur tuh ya. Yakini sudah bahwasanya kita berisi kekasih terbaik hati ini adalah nang maulah dan menciptakan kita. Di mana saja kita berada selalu bersamanya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana Tuhan? Kada di atas, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan. Ini nang insyaallah bulan akan datang dibahas. Masuk kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah masuk. Ini penutup hari ini. Mudah-mudahan panjang umur lah, mudahan sehat walafiat. Terkhusus rohaninya jangan garing. Rohani ini jangan garing. Ini Mbah Selismaan memikir obat. Mbah rohani garing kan hendak diobati kan. Rohani itu gurunya bini si anu terakhir. Ini rohaniyah kita nih nah. Rohaniyah kita nih nah nang bisa garing ini nang diobati. Rohaniyah kita nih nah. Bilanya garing tuh mayo mah. Iyo. Makan gadainya kurus garing kesian. Oh anu ininya semaninya kok mulai gendut tay lama. Tapi rohaninya kurus kesian. Tapi makan zikir kada dibaca, salawat kada. Ini ya perohanian makanya.
Anu apabila ini bujur sudah ada dan kita jadikan kekasih, maka semestinya kita harus mempunyai keadaan yang tenang, tentram, damai. Yang disebut adalah orang-orang yang mempunyai sudah ada ingkutan kekasih nang sebujurnya, jadilah nafsunya tuh mutmainnah, tentram, nggak ada gelisah. Ini tinggal melatih. Berjalan merasa bersama, duduk merasa bersama, berdiri merasa bersama, ya kan? Ya kalau qu'udan hasiyan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Terus menerus latih. Hanya sering ulun sampaikan apa yang untuk melatih ini, apapun bergerak berdiam jangan melupakan sini. Perbinian juga menyatakan mulai mulai memasak nasi dah, mulai maharu baras masak nasi menyengai iwak, kadang kau menggerakkan tangan ini kecuali Allah, kadang menggerakkan sudut rinjing kecuali Allah, kadang menggerakkan iwak itu kecuali Allah. Nah aja dalam ingatan dulu ganang itu aja, kalau tidak meninggal rahatan memasak lain nang diganang latih terus menerus kayak itu juga jakal berjalan la ilaha illallah biar dalam hati ya. Kalau senang kalau kong tuntang belajar boleh cilik la illallah nah kamu artinya kan memelangkatkan la ilaha illallah. Nah ya Allah latih terus. Kenapa melatih itu supaya mau berikit, supaya mau berikit. Wajar aja dulu kita nih latih terus sampai Syekh Abdurrahman Sidik Kopi itu kan di rumah Sidin penuh dengan lafaz Allah. Hampir kada sesalahnya ada lafaz Allah Jalla Jalla Wahdah. Kenapa? Ujar Sidin udah mau ucapkan lawan guru bahwasanya nang banyak ini nah aku masih lupa aja lagi. Artinya ketika melihat ingat Allah, melihat ingat Allah, kurang nak melatih. Ya Sidin nang banyak ini aja nang hibak ini aja aku dano pada ingat dia lagi atau waduhnya. Ini kita nggak ada betul disebut-sebut ini makanya ini ibak jaka di kamar itu lapas Allah ibak karena bintang terlibat ini ibak di kamar gambar artis saja. Bila artis itu kau menolong di barzakh ini jaka gambar kuitang lah justru gila ini gambar pakaian kan ada juga nih artis dia berataan tersalah ada juga diseling-selingi ya, ada juga atau foto-foto nang orang-orang soleh. Walaupun kita belum menjadi soleh, mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh wassalihah. Ini untung. Alhamdulillah. Nah, kalau awak ada dilatih wujud untuk ada awak ada dilatih terus. Nah jadi rasakan di mana saja kita berada selalu bersama sini. Ingatkan nama Allahu Nadhari, Allahu Syahidi, Allahu Ma'i, Allahu Qaribun Minni. Kalau kita menganggap ada yang masih paling dekat dengan kita, anak atau istri lainnya, berarti keyakinan kita tak salah. Muntah salah orang menuntut ilmu wajar, lalu dibujurkan supaya pas dan bujur menurut Allah. Umumnya bermamai sabar dulu umanya, aku cinta lo nikah aku bujur sayang, tapi nang memberikan cinta aku kawal lawan ikam ini Allah umanya, jadi aku mencintai kamu karena Allah, kita bersatu karena Allah ya Allah dan berkumpul karena Allah, maka umanya insya Allah kada kita kada terpisah karena kita cintai satu, nang kita sayangi satu, dan kita pun berdua bersatu karena anak satu yang disebut seia sekata sewujud senyawa satu rahasia di dalam rahasia Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mau pisah ini ialah cuma mencinta kita karena bini ya terpisah kan. Kenapa terpisah? Karena kita cintanya lawan lagi bini cintanya lawan Tuhan kada lawan kita akhirnya itu pisah lalu yalah kan sama-sama agar kita ini seia sekata sewujud senyawa satu rahasia di dalam rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ujub itu adalah merasa aneh, asal ada menyangka diriku jadi kayak
Ada melihat mengenai keagungan Tuhan. Nyata itu kan di dalam kitab Syaikhul pun man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Syaikhul juz yang ketiga. Siapa mengenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, dirinya nang mana? Dirinya nang ada bisa berulah diri. Dirinya nang kada bisa sesuatu apapun. Dirinya nang kada awak apa-apa. Nang tiga tak? Daif, lemah, hina, fakir, selesai. Maka terkenallah akan sifat Tuhannya yang kuat kuasa, yang berisi segala-galanya. Ya Allah, man arafa rabbahu, siapa orang yang telah pinandu dengan Tuhannya, faqad jahilan nafsah, maka pinandulah akan kejahilan dirinya. Artinya, yang wajib dipinandui adalah Allah. Maka ketika orang bujur sudah ma'rifah kepada Allah, orang sudah bujur mengenal kepada Allah, orang sudah bujur pinandu kepada Allah. Apabila ia bujur pinandu kepada Allah, maka ia kada pinandu lagi lawan dirinya. Bilanya masih pinandu lawan dirinya dan pinandu lawan Allah, belum makamnya khudu. Lain, itu lain, itu lain. Jadi arti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ketika orang ini bujur mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, maka ia kada terkenal lagi dengan dirinya. Ia kada pinandu lawan dirinya, kadang dilihat yang wujud kekasihnya. Allahumma salli ala Muhammad. Munya masih besi melihat dirinya ada kebaikan pasti hendak minta tanggung, hendak minta puji, hendak minta muliakan. Coba munya metihi diwujud dirinya, ia kada pinandu dengan dirinya, nang pinandu akan hakikat Allah Ta'ala Tuhannya. Banyak nyaman jatah punya alih ulah mundur ya, kalau event tak alih memahamnya mengguru kita sini masak. Alhamdulillah ya lah, mudah-mudahan. Jadi orang nak pinandu diri kita ni kada bisa berulah diri seorang. Lihat aja, makanya itu hija makhluk Tuhan tu nah, jangan dicela, inya kada bisa berulah dirinya. Jadi kadang ada nang lancong, ada nang teteme, sidok, macam-macam potongan. Enggi ada nang macam-macam aja, ada nang pinata putih, ada nang teh hirang, macam-macam. Cuma semuaan itu inya kada kau berulah dirinya seorang. Jadi jangan dicela, jangan disambati, jangan dihina. Kenapa inya kada bisa berulah diri seorang? La tasira li say'in minal kainat bi tab'ihi. Kada. Ya kayaknya tak kau berulah diri seorang bah. Inya dompang pemuasnya. Nang matakon gin, pasti hendak pemuasnya juga. Juga apa kabar? Kada, jangan dihina. Kayak apa kepotongannya? Tinggi, ininya sudah diulahakan. Kadang diulahakan diterima. Bila menerima dengan ikhlas, bujur jadi hamba Allah. Kedua, nangaran manusia dan alam semesta, maka kada memberi bekas kekuatan yang ada di wadahnya. Ya, lupang kita kau memberi orang kada kekuatan siapa ini, kehebatan siapa, kehebatan Allah di wujud nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyerah seseorang yang membari-bari lalu hendak minta terpuji, hendak minta sanjung, hendak minta harga, tinggi membari 400.000, minta doakan panjang benar Allah mau sulun ini. Kadang ada yang membari ulun 5 juta, ulun hendak mendoakan dan pian dulu anu bahagia dunia akhirat masuk surga bigaya hisab. Membari 500 doa hendak terlalu paling kan sesuai lalu. Ikhlas itu pada hendak minta doakan tuh. Bagus kita minta doakan, tapi ketika kita memberi orang, lalu seakan pemberian kita tuh hendak timbal balik. Tinggi. Bagi guru aja, kadang ini sudah ada informasi ya, belum saatnya panggil. Kita tuh beri orang doakan dulu supaya selamat. Berarti varian kita tuh nak hendak ada ikhlas, karena hendak minta balas.
cuma makamnya ada, kena pulang makamnya tuh ada, ini sekedar informasi itu, makam dan kedudukannya tuh ada masing-masing. Cuma ada salahnya kita minta doakan bertemu siapapun selamat dunia akhirat tuh ada salahnya namanya. Memberi kadang memberi itu ada masalah sebetulnya. Ya Allah, penting minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sehebat, kemudian disombong dengan takabur. Takabur itu, ini sekilas sajalah kena nomor amat. Takabur itu adalah sombong maksudnya ya Allah, ini sombong lah, ini sombong. Sombong ini kita kena insya Allah bagaimana kemudian. Cuma sombong itu, ini awalnya rasa berisi diri itu bang. Rasa bisi kebisaan, amun nang kada rasa bisi apa-apa nang sombong kan, lantaran timbul sombong nang rawan dengan sombong ini kesugihan, pangkat, ilmu, nasab, apalagi kemuliaan. Ini rawan, jaka rawan nang besok itu, tambah kecambah melatik tuh bang. Jaka melatik bila pian makan kecambah tuh melatik. Ini hidup. Jadi banyak aja makan kecambah menyendak melatik. Alhamdulillah. Jalan. Mun kita tuh awalnya kedasarkan ada bisi apa-apa nang disombongkan. Orang nih gara-gara sombong karena merasa baik si. Maka belum bujur hadis yang mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Belum bujur kita amalkan, belum bujur meresap karena kita masih merasa berisi sesuatu. Orang mengaji tasawuf itu jerabah syaratnya pemulaan jangan pernah merasa berisi sesuatu. Itu syarat awal orang masuk mengaji tasawuf. Ini nampak kamu bila kita ini merasa hebat juga sama orang nuntut ilmu mun hendak belurak hendak betuyuk barian guru sir dari Allah Ta'ala. Setiap kali duduk di majelis rasakan paling kosong tuh kita, nang paling kada baik tuh kita, nang paling hina tuh kita, nang paling kada berisi tuh kita. Biar guru terbulik-bulik rasakan itu hanya mendengar ini beluruk tuh Tuhan memberi rahasia. Allah akan mencurahkan sir rahasianya di hati nang paling di bawah di antara tuyukan hati-hati manusia. Siapa hatinya nang paling di bawah, disitulah kaya air, di mana lubang paling dalam, di sanalah inya air menggenang dengan banyaknya. Itulah hati. Siapa nang merendah, infak akan diangkat Tuhan derajat di sisi Allah. Siapa nang mengangkat diri, tunggu akan dihantak dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Jadi sombong tuh banyak aja, kadang berdoa itu sombong juga banyak. Gini, rasa kita nang angkat tangan sombong sudah. Gini, siapa nang menolong kada ingat berdoa itu, kada ingat lawan Tuhan. Rasa kita padahal meminta ini lawan Tuhan, timbul kada ingat lawan Tuhannya. Iya tujuh guru bahari nuntut ilmu tinggal timbul kada ingat lawan Allah Ta'ala-nya. Dikira ini ilmu itu mulai mana kah? Ini penuntut ilmu timbul kada ingat lawan Tuhan kan lucu. Ilmu itu hakikatnya semuanya milik ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nang memudharkan, mendahirkan, Allah sudah menampakkan tajallinya, kisahnya di wujud Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Namun hakikat pamanyalah pian mengambil dari guru, kemudian guru mengambil dari guru sampai kepada para sahabat, sampai mereka mengambil ilmu dari baginda Nabi SAW. Rasulullah di antara Allah menurunkan wahyu melewati malaikatul Jibril, namun hakikat guru yang sebetulnya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya Allah. Karena hakikat Nur Muhammad bukan akhir perjalanan, Rasulullah bukan akhir tujuan. Akhir tujuan, akhir perjalanan tetap Allah Rabbul Jalilur Rahman. Kada bertahan di hakikat Nur, kada bertahan di hakikat Rasulullah. Ini jalan, ini lurung, namun akhir perjalanan, namun akhir tujuan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebetahan kada sampai, dia menyebetahan kada sampai, cuma itu lurungnya. Jangan kada lurung situ nyaman, dan itu sudah dilewati para anbiya dan rasul. Seorang jadi nabi kada, jadi rasul kada, hendak mencari, hendak menghantas saja. Siapa kita? Nabi kada, rasul kada, wali kada, itu hendak menghantas.
Ini sudah nang dilewati mulai Nabi Adam lewat jalan ini. Nabi Adam mengakui kemuliaan hakikat nurnya Nabi Muhammad. Ini nurungnya Nabi Adam, Nabi-Nabi ini nurungnya. Para anbiya ini nurungnya semua. Makanya kenapa kagum Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Mustafa SAW, karena lewat nurung hakikat nur Nabi Muhammad mereka sampai ke puncak kepada Rabbul Jalil Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan melihat akan hakikat daripada zat yang maha sempurna kecuali melihat akan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur kita wali kada, nabi kada, rasul kada, udah mahantas sangat mana untuk jalan tirusan tembus ke tamban. Nah, hati-hati pula, apalagi akhir zaman. Mudah dijaga dan dipelihara kita baratan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan pernah meninggal doa ihdinas shiratal mustaqim. Rancaki membaca apalagi dalam sujud apabila kawa 3 kali, punya pinaka tapi kawa 7 kali. Mudah-mudahan. Kenapa? Agar kita tetap diberi ilmu nang bujur, dari guru nang bujur, etikat nang bujur, keyakinan nang bujur, dari nang bujur menurut Allah, nang jalan itu, rel itu telah dilewati Habibil Mustafa SAW, maka kita akan sampai kepada puncak yang hakiki. Kita akan sampai kepada puncak yang sebenar-benarnya, insyaallah. Itu Bang Suruh. Jadi kalau kita tersalah haji agar Allah nak memujurkan, maka ihdinas shiratal mustaqim meminta kita ini jalan di atas relnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ada tersalah. Insyaallah. Maka ulun sering berpesan banyak ihdinas shiratal mustaqim. Arti apa? Kalau ada ilmu nang tersalah atau guru kita nang tersalah, agar Allah nang meluruskan balataan. Semuanya kembali kepada kesempurnaan kasih sayang daripada Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hasad ni pehirian itu ya sudah. Dan hampir pehirian lah. Berinsana hampir pehirian sudah. Udah apa itu bihiri-hiri beriman. Pahilian itu memang iblis bihiri, habil bihiri, tukang awal sudah. Ya hasad kada terima orang lain dapat nikmat, padahal nikmat itu ampun Tuhan. Rahasia yang merusak iman hasad ini adalah kada terima dengan ketentuan Allah. Padahal yang menentukan yang ini sugih Allah, yang menentukan ini berhasil Allah, yang menentukan ini alim Allah. Allah berataan berartinya mahwal gawian Tuhan, ini afal Tuhan berataan berartinya memandang gawian Tuhan ini tak salah, berartinya kada berhubungan dengan makhluknya, berhubungan dengan Allah Ta'ala. Berarti kada terima qada dan qadar Tuhan. Maka ujar guru bangil, rukun iman itu puncaknya yang terakhir. Ya Allah, yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitabnya, Rasul, hari kiamat, yang terakhir di puncaknya qadar baik dan jahat, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Harus terima dan bisa memahami dan mau mempelajari dengan jujur. Mudah. Kemudian termasuk yang terakhir adalah kasih kepada dunia dan barang sebagainya. Ini kita hidup di dalam dunia jangan tapi dicintai, karena ini ada semua mencintai kita. Dunia ini tidak pernah mencintai kita. Arti dunia itu masih wallahu alamun, selain daripada Allah hukumnya alam. Maka dunia itu akan dilaknat illa bi dzikrillah. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan kenapa guru jangan dicintai? Biar ada dicintai ya hidup di dunia juga. Kita ini sudah apa lagi mau? Kita ini sudah hidup di dunia, tak cintai kah ada hidup di dunia, mencintai malah pahit benar karena dunia kada pernah mencintai orang yang mencintainya. Dan lah jadi sudah siapa orang nang wani membelakangi dunia, maka dunia akan mencarinya. Tapi siapa orang yang selalu mahagak dan mengajar dunia, kada akan bertemu sampai akhir umurnya. Karena dunia laksana bayang baik. Ini kada akan bertemu sudah.
Mudah-mudahan. Nah, terakhir seperti lagi akan hamba sebutkan di dalam kitab ini, insyaallah taala, arbabul awal fi bayanil aqidah, bab yang pertama pada menyatakan akidah ahli sunnati wal jamaah, insyaallah pada bulan akan datang sambungannya. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Mudahan apa yang disampaikan hari ini Allah taala ridha, Rasulullah ridha, dan kita mohon mendapatkan ilmu yang manfaat dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah penangkawa memberikan faham dan mengerti dan diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Mudahan kita yang hadir semuanya hari ini mendapatkan anugerah daripada Allah, yaitu Tuhan bari kita sebagaimana sidin membari lawan kekasih sidin. Allahumma a'tina bi'afdala ma'a'taita ibadikas salihin. Mudahan kita serhubung hati ini dengan Rasulullah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan berkat guru-guru kita semua kita pun menjadi orang-orang yang diselamatkan di dunia dan akhirat. Dan dosa kita, dosa ayah ibu kita, dan dosa seluruh keluarga kita, dan dosa jiran tetangga kita muslimin muslimat semuanya dalam ampunan Allah, dalam rahmat Allah. Mudahan kita diberikan dzurriyyah salihah salihah min ahli taqwa, dan segala usaha apapun diberikan rezeki yang halal, dan mudahan Allah taala menjadikan rezeki yang halal itu untuk dibuat taat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan cinta dan Engkau cintai, wafatkan kami dalam keadaan rindu dan kekasih hati kami rindukan. Ya Allah, jadikanlah diri kami ketika kembali disambut rohani kami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan ma'rifah sempurna dan husnul khatimah bi ghairi hisab ala tilka ni'matin salihah wa hadratin nabiyyil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.